sebelum memulai diskusi panel, saya akan memberi pancingan dulu dengan satu premis, mungkin dibantu slide-nya dulu. Jadi kita saat ini ada fenomena yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang, yaitu kelelahan digital atau digital fatigue. Suatu kondisi yang timbul akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Hal ini telah menjadi masalah umum di era modern, apalagi di masa pandemi kemarin dan sesudahnya. Paparan terus-menerus terhadap layar digital dapat menyebabkan penurunan minat terhadap aktivitas digital itu sendiri, kemudian juga preferensi terhadap pengalaman nyata, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan, karena kita terpapar di banyak layar, dari handphone, televisi, dimanapun, dari kerja, hiburan pun semua menatap layar sampai kita lupa kesehatan mental kita. Dan dampaknya kelelahan digital ini tidak hanya mempengaruhi individu, tapi juga berimplikasi pada perubahan perilaku konsumen dan strategi pemasaran kita. Nah, kalau kita lihat riset Deloitte Insight menegaskan fenomena tersebut khususnya di kalangan anak muda, khususnya Gen Z yang merasa diri menjadi segmen yang paling lelah secara digital. Ini mengacu pada kelelahan fisik dan mental karena terlalu banyak distimulasi oleh konten digital, khususnya audiovisual. Dan ini berakibat pada kewalahan seperti mengelola perangkat, kemudian juga berdampak negatif pada fisik, mungkin karena radiasi yang ditimbulkan, emosi yang cenderung negatif. Mungkin di keluarga bisa melihat anak-anaknya yang mungkin banyak terpapar digital, mungkin emosinya agak sedikit terganggu. Kemudian koneksi sosial yang terancam rusak karena gawai layar bisa membuat kita lupa dengan perjumpaan fisik di antara kita. Nah, oleh karena itu diperlukan inovasi yang unik dalam menciptakan pengalaman untuk konsumen, yaitu multisensory marketing. Dengan melibatkan lebih banyak indera, bisnis dapat membedakan diri mereka dari pesaing dan juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Multisensory marketing dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan menciptakan pengalaman berbelanja yang mungkin lebih memuaskan. Nah, sesi kali ini akan membahas bagaimana multisensory marketing ini mencoba mengelaborasi dan memanfaatkan seluruh indera manusia, dari penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan juga rasa. Dan kita lihat brand-brand yang telah melakukan multisensory marketing itu impactnya seperti apa. 75% pembelanja akan merasa nyaman sehingga bisa berlama-lama di toko karena seluruh indera mereka bisa dirasakan dengan visual atau aroma yang menguat di outlet. Kemudian 90% pembelanja cenderung akan balik lagi ke toko yang mungkin enak kalau didatengin, ada musiknya secara visual dan baunya juga khas. Kemudian 26% yang mungkin penting juga, ternyata multisensory marketing ini punya impact ke konversi penjualan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, seperti apa prakteknya? Saya akan panggilkan 3 panelis kita yang akan sharing tentang multisensory marketing ini di masing-masing brandnya. Untuk panelis pertama, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di Garuda Indonesia, panelis ini merupakan salah satu inovator di balik pengalaman terbang yang memikat indera, dari pencahayaan hingga sentuhan layanan. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Arya Maulana Wicaksana, Outlet Planning and Development Division Head Garuda Indonesia. Terima kasih, Pak. Kemudian selanjutnya untuk panelis kedua, panelis ini adalah salah satu sosok visioner di balik Bobobox yang telah merevolusi pengalaman menginap dengan pendekatan multisensory. Dengan konsep smart capsule, beliau memadukan teknologi dan desain untuk menciptakan pengalaman yang tak hanya nyaman, tapi juga personal, dan tak terlupakan.
Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Indra Gunawan, Co-founder and CEO. Selanjutnya, panelis ketiga, panelis yang satu ini telah membawa fast food Indonesia ke level baru dengan strategi pemasaran yang menghadirkan pengalaman makan yang melibatkan seluruh indera, dari aroma khas hingga inovasi visual di gerai. Beliau adalah sosok dalam menciptakan keterhubungan emosional dengan konsumen. Kita sambut dan kita beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Indra Yuniarto. Kita langsung mulai. Menurut Bapak-bapak di sini, bagaimana sih peran penting multisensory marketing khususnya dalam menjaga minat dan keterlibatan konsumen terhadap produk dan layanan di masing-masing company atau brand? Ini dari Pak Arya dulu ya. Silakan. Terima kasih Pak Sigit, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Jadi mungkin sedikit saya sharing mengenai multisensory marketing di Garuda Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi bagi Garuda Indonesia sebenarnya multisensory ini sangat penting sekali karena mungkin kalau penumpang itu terbang dengan pesawat gitu baik dari daerah manapun, sebenarnya pengalaman yang paling mereka dapat dari secara basic itu kan sebenarnya sama. Mereka terbang dengan pesawat yang sama, kursi yang sama gitu ya. Tapi yang membedakan adalah multisensory, sehingga ini merupakan nilai advantage bagi Garuda Indonesia dengan menghadirkan beberapa experience mulai dari smell tadi seperti yang disampaikan gitu ya Pak ya. Kemudian ada touch, ada scan, dan ada sight, dan ada taste juga yang sebenarnya kita sangat kuatkan fondasi itu menjadi sebuah nilai yang memberikan competitive advantage untuk Garuda Indonesia. Nah, memang dalam hadirkan 5 aspek ini ke dalam journey Garuda Indonesia ini, kita deep dive ke dalam 28 touch point sehingga kita semua benar-benar mendevelop sesuatu yang khusus atau create something memorable for passengers gitu ya. Jadi ketika mereka terbang dengan Garuda Indonesia, kemudian mereka mengalami experience di 5 sense itu gitu. Ketika mereka berjumpa dengan hal-hal yang serupa atau sejenis ketika mereka sedang berada di luar pesawat gitu ya Pak ya, mereka akan teringat dengan Garuda Indonesia. Jadi mungkin seperti yang bisa dilihat juga dari sisi sight itu kan kita juga menampilkan desain seragam khas batik Indonesia, kemudian juga secara cabin itu kita juga kuatkan dengan menampilkan interior dari anyaman bambu itu yang kita tempel di cabin Garuda Indonesia. Kemudian juga secara sound itu juga kita kuatkan dengan menghadirkan musik tradisional khas Indonesia, dan scan juga menampilkan aroma ramuan rempah yang menimbulkan ciri khas dari wangian yang dicium oleh penumpang ketika masuk ke dalam pesawat Garuda Indonesia, bahkan tidak hanya dalam pesawat tapi juga di kantor penjualan Garuda, kemudian di launch juga sama. Dan secara tes juga kita fokus untuk mendevelop makanan-makanan yang memang sangat menunjukkan cita rasa Indonesia gitu ya. Bahkan belakangan ini kami pun juga dari tim memperkuat multisensory di area tes ini dengan masuk ke daerah-daerah secara spesifik dalam dan menggali menu-menu yang sebenarnya kira-kira bisa memperkuat menu dari Garuda Indonesia gitu. Dan secara touch ini memang agak sedikit berbeda, yang mungkin tadi ditampilkan kan lebih ke digital aspek marketing gitu ya. Dan di sini mungkin touch dalam Garuda Experience itu lebih kepada menghadirkan sentuhan keramah tamahan Indonesia melalui cabin crew-nya sih. Jadi menurut saya memang ini merupakan kunci dalam membedakan layanan airline Garuda Indonesia dengan yang lainnya, seperti itu sih Pak. Benar komplit lah ya, mencakup seluruh panca indera seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Bobo gimana, Mas Indra? Menurut saya multisensory marketing itu penting banget sekarang. Tadi yang Pak Sigit share very spot on ya. Digital fatigue is something yang semua orang lagi rasain sekarang. Jadi bagaimana sih kita bisa menampilkan produk kita yang nggak hard selling dari visual aja. Dan saya rasa melalui multisensory marketing kita bisa menawarkan pengalaman yang lebih holistik, yang lebih interaktif juga. Nah, di bawah box dari produk, kita selain dari desain produknya kita juga melakukan kolaborasi. Jadi contoh dari sensor rasa dari segi taste, kemarin kita melakukan campaign Journey to Wellbeing, di mana kita berkolaborasi dengan brand seperti Fore untuk menciptakan produk-produk yang menawarkan rasa yang cocok
untuk dinikmati saat mereka menginap di tempat kami gitu. Jadi kita membuat 2 produk waktu itu, tropical manuka hibiscus sama berry manuka americano. Ingin kita mengajak teman-teman untuk sadar akan well-being, untuk perawatan body, mind, and soul, untuk beristirahat dan menikmati minuman ini, dan apalagi ini akan lebih baik bila mereka bisa nikmati di salah satu lokasi kami. Nah, dari segi touch, kita juga kolaborasi waktu itu dengan brand Koala untuk create cocoon blanket, supaya kita memberikan pengalaman istirahat yang lebih optimal dengan sentuhan blanketnya. Dan juga kalau dari smell, mau ke kapsul hotel, mau ke cabin, kita mempunyai aroma yang terstandarisasi. Jadi mereka setiap kali masuk ke lokasi kita, mereka punya that homey sense of welcoming smell. Dan juga dari segi sight, penglihatan, dan dari segi sound, itu kita integrasikan ke produk desain kita. Jadi mau dari kapsul hotel kita, mau dari cabin kita integrasikan white noises. Jadi saat mereka stay sama kita, mereka bisa ngedengerin suara burung, suara air gitu, sehingga pengalaman menginap mereka bisa lebih enak. Dan cabin terbaru kita, cabin versi 3 di Sukawana, karena kita melihat nature is a visual yang everyone enjoys, dan semua orang pengen mempunyai that immersive experience di nature. Akhirnya kita juga mendesain cabin terbaru kita dengan window yang jauh lebih besar, dan itu menjadi salah satu campaign kita. Jadi apa yang kita jual adalah the big view dari large window yang kita pakai di cabin kita. Jadi those 5 sensors kita try to enhance, supaya saat mereka mengenal produk kita, yang mereka ingat nggak cuma nama brandnya aja, tapi ngebuat mereka pengen balik lagi karena experience yang mereka rasakan. Ya, rasanya betul sekali sih. Saya juga pernah nginep di Bubuk Cabin yang ada di Gunung Mas itu, Pak. Nanti bisa teman-teman yang ada di sini bisa mencoba bagaimana seluruh indera itu benar-benar dibangun di Bubuk Cabin itu. Kita bisa dengar suara burung, kemudian menghirup udara yang lebih segar, aroma cemara dan sebagainya. Tapi uniknya diintegrasikan dengan teknologi. Jadi nanti akan saya elaborasi lebih lanjut, Pak, ya, terkait dengan bagaimana teknologi ini bisa dikaitkan dengan diintegrasikan dengan sentuhan alam, sentuhan rasa, tapi impactnya jauh lebih besar. Salah satunya disebut Pak Indra tadi, pengen kembali lagi. Oke, selanjutnya ke Fast Food Indonesia. Silakan Pak Indra. Oke, kalau di kita multisensory marketing ini sangat penting banget, Pak, sama teman-teman. Kenapa? Karena produk kita ini adalah sangat komoditi banget, dan setiap kita melangkah 1 kilo atau 2 kilo udah pasti ditemukan ayam goreng crispy, baik itu dibikin secara proper ataupun tidak. Sehingga kita bermain banget dengan yang namanya visual, aroma, bahkan apa secara ambience dan taste, itu benar-benar menjadi komitmen yang kita lakukan. Dan yang kita bermain pertama kali adalah experience yang akan didapat oleh customer di dalam kita punya gerai, yaitu pertama adalah visual. Ketika dia datang, apa sih yang akan dia dapat? Jadi appealing yang akan didapat seperti apa? Bahkan kalau teman-teman rasakan sekarang target market restoran itu kita nggak bisa membedain nih, saya mau menggarap hanya Gen Z, Gen Y, atau Gen apa. Bahkan akhirnya kita membaginya dengan apa? Oke, kita punya wilayah atau kita punya lokasi, ini berada di mana. Jadi kita akan bermain dengan lighting. Jadi ketika di daerah saya banyak dengan Gen Z-nya, jadi saya mengubah lighting saya menjadi light white. Kenapa? Karena Gen Z itu demen yang terang, dia tidak demen yang remang-remang. Kenapa? Karena kebiasaan mereka adalah melakukan makan sambil kerja, sambil main. Jadi mereka butuh something yang bright, jadi butuh yang jelas. Tapi kalau family, mereka butuh something yang warm. Jadi light saya harus light white, yang yellow, jadi yang warm. Jadi akhirnya kondisi restoran pun harus diubah. Aroma pun akan diubah bagaimana membuat customer itu lapar. Jadi yang tadinya cuma mau nongkrong beli float,
itu yang kita jual adalah aroma kita punya ayam crispy. Jadi aroma ayam itu akan selalu berada di surrounded dari kita punya restoran dari ujung sampai ke ujung. Dan ini yang menyebabkan kita punya penjualan ayam itu mendominasi kita punya sales sebenarnya. Nah, yang nggak kalah menarik kalau tadi dari dijelasin bahwa banyak restoran mempertahankan konsumennya untuk stay lebih lama. Nah, kalau di fast food ada jam-jam di mana kita berharap bahwa konsumen itu tidak bertahan lama. Jadi kita bermain dengan musik ambience itu kita bagi menjadi 3 jenis musik. Jadi ketika breakfast atau sarapan kita membuild bahwa kondisi restoran itu harus lebih harmoni, jadi lebih santai. Jadi musiknya itu lebih slow. Jadi sarapan nggak perlu terburu-buru, jadi lebih nyaman sarapan di gerai kami. Tapi ketika lunch dan dinner kita ngebikin something yang upbeat supaya makannya berkesan terburu-buru, selesai cepat kelar yuk gantian dengan customer yang lain. Tapi giliran untuk snack time, yaitu banyak kalau karyawan yang total hilang di jam 2 sampai jam 5, itu kita ngebikinnya yang chill. Jadi benar-benar yang relax lagi. Toto baru balik ke gerai, ke kantor atau ke meja itu di jam 4:30. Jadi kita mengontrol emotion dengan kita punya musik. Kenapa? Karena kita butuh itu untuk mengontrol apa teman-teman, yaitu transaksinya lagi. Jadi kita akan nge-get build transaksi, nge-repeat itu di jam breakfast dan snack. Tetapi kita akan meningkatkan kita punya bucket size itu di lunch dan dinner. Jadi ketika untuk ningkatin saja selling dari si kita punya kasir itu tidak di setiap waktu, jadi hanya di lunch dan dinner saja konsepnya. Seperti itu. Nah, habis itu dari marketing kita punya out of the box adalah emosi. Yang berikutnya adalah kita mau campaign itu nggak ada di restoran aja dan tidak hanya di TV. Bagaimana emosi ini harus bisa dibawa kemana-mana oleh customer. Jadi di 2020 waktu COVID kita ngajak Jeremy untuk bikin kosmetik dengan rasa KFC. Jadi waktu itu kita agak ngotot maunya rasa ayam. Tapi akhirnya pas kita coba kok kayaknya kasihan banget ya yang cowok ntar kalau nyium ke pipi cowok ke ceweknya kok baunya ayam gitu. Akhirnya kita ngeganti jadi flavor mocha float. And the impact adalah sekarang mocha float ketika kita tanya ke customer itu sudah di-own oleh KFC. Jadi kalau ditanya KFC, relate-nya apa? Bucket, crispy, dan mocha float. Jadi taste kita di-own bukan dari dalam restoran, tetapi kita melakukan dengan kolaborasi yang digunakan sehari-hari oleh customer kita. Seperti itu. Menarik, Pak Indra. Tadi cukup detail ya bagaimana KFC mencoba manage seluruh indera, seluruh emosi dari pengunjung dengan sangat rinci ya, dari aspek audionya, kemudian aspek outletnya dan sebagainya. Bahkan tadi disinggung kalau aroma chicken tertentu kita bisa nebak nih, pasti ayam KFC. Aroma kopi tertentu pasti ini kopi A misalnya, seperti itu. Jadi emosi kemudian indera ini bisa dipakai oleh brand untuk membangun diferensiasi juga Pak ya. Orang bisa langsung kenal dari baunya misalnya, kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, kemudian lanjut ke Pak Arya kembali ya Pak ya. Pak, bagaimana Garuda mengimplementasikan elemen multisensor ini dan apa aspek penting yang diperhatikan Garuda Indonesia selama ini ya? Mengingat Garuda Indonesia Experience ini kan sudah lama ya,
strategi ini sudah cukup lama dibangun puluhan tahun dan sampai saat ini masih dipertahankan dan berhasil, sehingga membuat Garuda Indonesia benar-benar menjadi brand yang diferensiasinya kuat, khususnya di sentuhan multisensori ini. Seperti apa Pak? Ya. Jadi memang betul Pak, Garuda Indonesia Experience ini kan sebenarnya sudah bertahan sejak tahun 2009 pertama kali kita melaunching Garuda Indonesia Experience, dan itu masih kita jadikan sebagai fondasi kita dalam mendevelop produk dan kita melakukan campaign ke market gitu ya. Dan ada beberapa pengembangan yang senantiasa terus kita lakukan. Jadi pada prinsipnya fondasinya tetap sama yang kita lakukan, hanya memang produk kemudian juga campaign yang kita lakukan secara berbeda gitu ya. Jadi sebagai contoh di tahun ini gitu ya, kita melakukan fokus kepada sensor terkait dengan taste gitu ya, dengan mendevelop yang namanya Garuda Rasa. Jadi sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu terbang naik Garuda Indonesia, kemudian kru berkeliling dan menawarkan makanan atau minuman, itu kan biasanya ditawarkannya Bapak Ibu mau nasi dengan ayam atau nasi dengan ikan gitu misalnya Pak. Tidak disebutkan secara spesifik menunya seperti apa gitu misalnya ya. Itu juga kita kembangkan secara berbeda lagi. Sekarang kita spesifik merubah konsep tersebut dengan spesifik menyebutkan detail dari nama menu. Kemudian dari menu sendiri kan sebenarnya setiap tahun pasti menu Indonesia sudah selalu digunakan dalam penerbangan Garuda Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi sekarang kita mencoba memperkenalkan 3 kelompok menu yang ada di penerbangan Garuda Indonesia. Yang pertama ada Garuda Signature Dish. Jadi kita coba bawa elemen rasa ini ke dalam produk Garuda Indonesia dengan mengkombinasikan ya di Signature Dish ini menu Sumatera sebagai contoh gitu ya. Jadi kita ambil menu-menu yang ada di satu pulau seperti Sumatera, kemudian ada di Indonesia Tengah itu kita ambil dari Bali, kemudian ada di timur itu kita ambil ada menu Bali, kemudian ada jadi ada 3 kelompok besar untuk Garuda Signature di sini ya, yang sudah kita kelompokkan, ada Sumatera, Bali dan Jawa gitu. Jadi saat ini sudah jalan ada Sumatera dan Bali. Jadi kita benar-benar bawa elemen yang khusus dan kita gabungkan. Jadi ini kita sebut sebagai ultimate makanan yang ada di Garuda Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada Garuda Thematic Dish. Jadi tematik di sini kita angkat spesifik dari kota yang memang diterbangkan oleh Garuda Indonesia. Sebagai contoh, misalkan Garuda Indonesia terbang dari Balikpapan ke Jakarta atau Jakarta ke Balikpapan gitu ya. Kita akan angkat spesifik menu yang berada di kota Balikpapan. Dan terakhir itu ada Garuda Nusantara Snack, ini khusus untuk penerbangan di bawah 90 menit yang memang kita kembangkan menggunakan lokal snack yang ada. Jadi sebelumnya kita itu mencoba mengangkat taste dari sisi, kita menilai market itu sepertinya mengarah ke makanan-makanan yang western gitu ya, tapi ternyata setelah kita telah kembali market kita itu sebenarnya lebih senang makanan-makanan yang Indonesia. Jadi instead of kita mencoba mendevelop sesuatu yang baru dengan menghadirkan makanan snack yang western, kita mencoba kembali justru ke makanan lokal khas dari Indonesia gitu ya. Itu contoh dari taste gitu ya. Kemudian ada juga dari sisi taste touch juga gitu ya Pak. Jadi kita mencoba mengembangkan suatu produk yang terbaru gitu ya. Jadi mencoba mengangkat sebuah storytelling yang kita bawa ke dalam produk. Salah satunya adalah melalui amenities yang kita buat dari karpet bekas pesawat gitu ya. Udah dicuci pastinya karpetnya. Kemudian juga kita gunakan kursi dari bekas pesawat juga gitu ya, dan elemen-elemen lain yang itu sebenarnya adalah bagian dari pesawat Garuda Indonesia. Jadi mungkin kalau di era lain Bapak Ibu pernah melihat ada gantungan kunci yang menggunakan bodi pesawat gitu, tapi kalau di Garuda Indonesia kita mencoba mengganti hal tersebut dengan bahan dari karpet, kemudian dari bekas kursi. Dan walaupun kita mencoba menghadirkan touch dari apa yang bisa dirasakan penumpang pada saat terbang di pesawat Pak, tapi kita juga kombinasikan dengan elemen story Pak. Jadi ketika kita membawa produk tersebut ke pelanggan, sebenarnya produk tersebut adalah produk amenities dalam bentuk pouch berbahan dasar dari elemen-elemen yang ada di pesawat, kemudian itu dijahit oleh para korban kekerasan di Indonesia. Jadi kita kombinasikan antara touch dengan story terkait dengan aspek sustainable dan recycle juga sebenarnya di situ Pak. Jadi dan kita lihat hal ini juga mendapatkan respon yang cukup positif juga, dan memang saat ini jumlahnya terbatas karena karpet pesawat dan kursi pesawat kita juga masih banyak yang dipakai, belum yang banyak yang kita recycle lagi gitu ya. Jadi belum kita jadikan secara reguler. Kemudian secara scan juga itu kita sedang mendevelop sebuah aroma khusus lagi
Sebelumnya itu pada saat 2019 kita menghadirkan Garuda Indonesia Experience itu kita bekerja sama dengan Mustika Ratu untuk mendevelop rasa khusus yang memang wangian khusus yang itu memang bisa dirasakan oleh penumpang Garuda ketika masuk di kantor penjualan, ketika masuk di lounge, ketika masuk di pesawat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita merasa perlu melakukan revamping lagi dari aroma scan tersebut, jadi kita melakukan kerjasama baru lagi dengan Botanical Essentials untuk mendevelop wangi tersebut. Kemudian dari sisi site juga ini kita melakukan revamping cabin. Kembali kita juga mencoba membawa story tentang environment friendly produk material gitu ya Pak. Jadi kita bekerja sama dengan ada perusahaan di UK untuk membuat sebuah kain kursi yang memang itu berbahan ramah lingkungan. Dan saat ini sudah kita implementasikan dan di registrasi pesawat tertentu itu sudah kita gunakan dan kita terbangkan gitu Pak. Kemudian juga kita dari sisi sound, sebenarnya kita juga mendevelop sebuah produk khusus lagu musik yang kita bawa pada saat on board selama boarding, kemudian pada saat disembar gitu, dan kita juga tampilkan sound itu di kantor penjualan kita Pak. Kita berkolaborasi dengan ADMS untuk meng-create yang namanya The Sound of Indonesia. Saat ini sudah keluar 3 edisi. Pada saat itu memang 2 atau 3 tahun pertama itu eksklusif hanya bisa digunakan di Indonesia, tapi sekarang dengan kita mendevelop musik tersebut sekarang udah banyak diputar di mall-mall kalau saya dengar Sound of Indonesia itu. Akhirnya di tahun 2019 kemarin kita mencoba mendevelop musik yang berbeda lagi untuk menghadirkan ambience Indonesia yang lebih komprehensif lagi. Pada saat itu kita berkolaborasi dengan Alfiref untuk meng-create sebuah musik baru gitu Pak. Jadi dalam penerapannya ini memang secara fondasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk membuat sebuah layanan, tapi tidak lupa juga kami selalu melakukan pengembangan secara berkala dan cukup rutin dengan memperhatikan kelima aspek ini. Seperti itu Pak. Cukup komplit ya. Thailand sih bertahun-tahun Garuda Indonesia juga selalu mengupdate Best Cabin Award Pak ya, Skytrack. Dan itu karena memang totalitasnya untuk memberikan experiential rasa Indonesia kepada para penumpang. Dan itu tadi disebutkan dari tidak hanya di satu fase aja atau satu tahapan customer journey, tapi juga dari pre-in flight dan sebagainya sampai post-in flightnya benar-benar diperhatikan. Tapi pertanyaannya Pak, terkait dengan inovasi yang tadi memberikan experiential baru ke para penumpang, itu melakukan riset lebih dahulu nggak? Dan risetnya mungkin seperti apa? Kan antar generasi ini kan preferensinya kan beda-beda ya. Generasi yang 10 tahun lalu punya preferensi sendiri dan sebagainya. Nah, untuk biar cita rasa tadi yang dibangun itu benar-benar bisa tap dengan generasi sekarang, itu seperti apa? Selama ini prosesnya. Oke, mostly memang kita banyaknya melakukan riset melalui internet biasanya, atau kemudian juga kita melakukan diskusi dengan market, kemudian juga kita mengandalkan insight dari partner sebenarnya Pak, mostly untuk melakukan development dari produk itu. Seperti contoh misalkan terkait dengan scan gitu ya, karena memang expertise-nya ada di partner yang khusus membidangi dalam scan ya, akhirnya kita mengandalkan expertise mereka untuk memberikan insight kepada Garuda Indonesia terkait dengan saat ini scan yang digemari itu seperti apa gitu. Kemudian hal yang berbeda itu kita lakukan untuk development taste gitu ya, karena memang selama ini kita berkutat dengan beberapa kuliner yang memang udah common diketahui di Indonesia, jadi kita melakukan riset untuk melakukan pengembangan di mana masyarakat itu sebenarnya eager untuk lebih mengenal kuliner Indonesia, dan kita melihat 5 tahun ke depan itu ternyata kuliner Indonesia itu akan booming banget gitu ya. Jadi akhirnya kita mencoba fokus deep dive mencari makanan-makanan yang memang sangat lokal banget untuk bisa dibawa ke pesawat Garuda Indonesia gitu ya. Kemudian selain tadi dari insight, kemudian juga expertise yang kita dapatkan dari partner gitu ya, kita juga sebenarnya sih banyak melakukan riset diskusi dengan pelanggan gitu yang memanfaatkan data feedback dari pelanggan terkait dengan aspek-aspek apa saja yang sebenarnya memang perlu dikembangkan gitu ya. Mostly 3 hal itu, kemudian ditambah juga dengan proses audit sih yang bisa kita lakukan baik dengan Skytrack seperti untuk audit terkait dengan bintang 5 kita, kemudian juga kemarin kita juga mendapatkan sertifikasi sebagai awak kabin terbaik dunia yang ketiga gitu ya Pak ya.
Kemudian juga kita melakukan audit dari bahkan sampai level regulatori pun juga melakukan audit untuk memberikan berbagai insight untuk Garuda Indonesia dalam melakukan pengembangan. Oke, terima kasih Mas Arya. Sekarang ke Pak Indra. Pak Indra, bagaimana Bobobox memanfaatkan indera seperti pendengaran, penglihatan, dan bahkan penciuman untuk pengalaman yang nyaman tapi tetap futuristik nih, supaya tetap connect dengan generasi kekinian ya. Terus bagaimana Anda melihat respon pelanggan terhadap pengalaman multisensori yang selama ini ditawarkan? Jadi sama seperti tadi yang Pak Arya bilang, narasi itu penting sekali sekarang. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mencoba come up with common theme-nya dulu, narasinya apa yang mau kita bangun. Dan kita melihat bahwa di 2 tahun ke belakang, di mana nature, wellness, tourism itu lagi on the rise, kita ngebuat campaign Journey to Wellbeing. Jadi kita emang mengajak audience kita, users kita untuk bisa lebih fokus ke perawatan body, mind, and soul-nya mereka. Nah, dan kita pun selalu melakukan continuous iterations, menanyakan feedback dari guest-guest yang udah datang sama kita, dan terutama untuk tamu-tamu yang stay sama kita di nature. Dulu di Bobo Cabin itu kita hanya offer mineral water, Pak Sigit, tapi ternyata dining experience, F&B experience itu menjadi highlight saat mereka stay sama kita. Dan disitulah kita mulai banyak berdiskusi, banyak mengeksplor kolaborasi dengan brand F&B apa nih yang bisa nge-stimulate their experience. Jadi salah satunya dari taste, kita kemarin sempat collab dengan Fore, menciptakan 2 produk yang dijual di tempat mereka dan juga di tempat kita ya. Nah, jadi 2 produk ini yang tropical manuka hibiscus sama berry manuka americano ini, 2 produk yang kita tawarkan dengan narasi seperti itu untuk semua orang bisa take a break, rehat sejenak, dan do some self healing treatment gitu. Nah, dari segi touch kita juga melihat, karena banyak dari lokasi kita untuk Bobo Cabin itu terletak di area-area dengan suhu yang cukup dingin. Jadi kita melihat blanket itu menjadi sebuah amenities yang menarik untuk kita explore. Dan kemarin kita berkolaborasi dengan satu brand Koala, kebetulan logonya juga sama-sama kita, untuk nge-create kukun blanket ini. Kenapa? Supaya pada saat malam hari, saat suhunya dingin, mereka bisa punya better experience saat tidurnya. Nah, kalau dari segi smell, di Bobo Cabin sendiri kita mencoba mendorong untuk users kita sendiri bisa experience nature-nya. Karena ada beberapa lokasi yang ada di hutan pinus, smell-nya itu beda lagi. Ada juga beberapa lokasi kita di perkebunan teh, itu juga beda lagi. Nah, dari sensor penglihatan dan hearing, bisa dilihat ini cabin versi 3 kita di Sukawana yang baru kita launch. Kita melihat banyaknya positive feedback dari breathtaking views di setiap lokasi kita, dan kita banyak masukan gimana sih kita bisa membuat stay inside the cabin ini lebih imersif lagi. Karena banyak dari tamu kita yang mereka spend their time di outdoor, mereka juga spend quite a bit of time di dalam cabinnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita memperbesar window-nya, kita membuat ada 3 sisi window, jadi lebih imersif lagi. Dan ini ternyata sekarang menjadi salah satu main highlights dari staying experience tamu-tamu kita. Dan juga kita mengintegrasikan teknologi lewat Bluetooth speakers kita, di mana kita embed white noises. Jadi masing-masing users mereka bisa pilih what kind of noise yang mereka pengen dengar inside the cabin. Apakah mau suara hujan, suara burung, atau suara daun-daunan gitu, untuk ngasih more immersive experience gitu pasti. Benar-benar bisa experiential. Pulang tuh selalu ada memori yang tertinggal di cabin tadi.
Nah, kalau dikaitkan dengan tren yang digital fatigue tadi, kelelahan digital, apakah mungkin pernyataan saya ini bisa salah ya, bisa dikoreksi Mas Indra bahwa ini sebetulnya jadi peluang baru nih bagi Box ya. Karena di tengah saat orang-orang lagi capek banget digital, ada buku Kevin yang bisa menampung mereka untuk mungkin bisa dikatakan digital detox. Jadi kita coba jeda sejenak untuk mengambil jarak dengan layar, kita juga sejenak untuk mengambil jarak dengan teknologi dan sebagainya. Kalau Mas Indra melihatnya ini sebagai opportunity baru atau seperti apa? Definitely ya. Kita sangat menyadari bahwa sekarang di era digital semua hal itu bergerak lebih cepat ya. Dunia kita berputar lebih cepat. Jumlahnya workload, jumlahnya kerjaan, the pace of life itu udah jauh lebih cepat sekarang. Nah makanya salah satu kriteria yang kita pilih itu adalah lokasi-lokasi alam yang masih dalam jarak 2-3 jam jarak tempuhnya. Gitu. Kenapa? Karena kita yakin rehat sejenak ini atau quick escape ini, healing escape ini diperlukan lebih regular lagi gitu. Jadi bukan harus nunggu cuti panjang gitu kan, tapi gimana mereka bisa dapetin short vacation getaway gitu. Nah itu yang kita melihat ada satu tren ke arah sana Pak, dan cocok dari segi narasinya ya, apalagi saat mereka ke nature yang kita coba encourage itu dengan campaign kita Discover More, Discover You untuk mereka, untuk rehat sejenak, lebih peduli dengan their body, mind, and soul, dan juga yaitu dapat jeda sesaat dari the hustle and bustle of the city. Terima kasih Pak Indra. Sekarang Pak Indra, Pak, restoran tentu memiliki banyak peluang untuk mengaktifkan berbagai macam indera ya, baik itu aroma, rasa maupun tampilan makanan. Nah, yang ingin saya tanya lebih ke efektivitas. Seberapa efektif sebuah multisensory marketing ini diterapkan untuk bisnis restoran supaya memberikan experience yang pada akhirnya bisa diceritakan. Tadi ada kata kunci dari Garuda Indonesia tadi soal storytelling, sehingga ini menjadi storytelling yang menarik bagi para konsumen lain di lintas industri. Selamat. Oke. Kalau seperti sama Pak, jadi sama seperti teman-teman yang lain. Jadi storytelling ini sangat penting. Jadi kalau di KFC tetap, jadi kita sebenarnya adalah selalu mengacu pada Finger Licking Good, tetapi pas di tahun 80-an bahwa Finger Licking Good ini mendapat konotasi yang negatif. Akhirnya kita membuat suatu jargon baru menjadi jagonya ayam. Nah, tetapi akhirnya kita memblend keduanya menjadi soul dari kita punya brand, di mana bahwa Finger Licking Good itu akan menjadikan sesuatu yang lokal menjadi global, yaitu sesuatu habit global, tetapi ini harus bisa diabsorb menjadi lokal. Yang dimana kalau kita lihat bahwa orang Indonesia udah terbiasa makan dengan tangan. Jadi kalau di luar negeri, kalau teman-teman datang ke KFC itu selalu dapat sendok, garpu, pisau. Tetapi di Indonesia kita dari awal tidak memberikan itu, dan bahkan kita di 2016 memberanikan diri memberikan sedotan. The only one fast food yang menghentikan pemberian sedotan. Bahkan kita dapat protes besar-besaran dari konsumen. Terus dari situ tentu kita 2018 juga melakukan tindakan yang lokal, yaitu kalau habis makan beresin sendiri. Kenapa? Kita melakukan habit yang benar-benar ada di lokal. Kenapa? Karena kita lagi mau menjalani apa yang menjadi soul kita, itu Finger Licking Good. Sesuatu yang messy di tangan kita, jadi bergerak dari tangan. Jadi kalau teman-teman lihat, kita punya produk development kita, sesuatu itu adalah motorin tangan. Jadi kita nggak pernah kebiasain saus kita itu dipisah dari kita punya ayam, tetapi selalu dipuring di atas ayam. Kenapa? Karena memang secara habit kita mau membiarkan orang habis makan ada sensasi menjilat sebenarnya itu. Nah,
Terus habis itu bagaimana dengan jagonya ayam. Jadi kita selalu mengkorelate segala sesuatu tindakan yang dilakukan KFC di Indonesia adalah sesuatu pionir. Kita adalah yang pertama. Jadi kita yang pertama menghentikan sedotan, kita yang pertama membuat gerakan movement, membereskan meja. Terus kita juga pertama brand yang memaksa konsumen untuk membeli aparel. Di Indonesia kalau lu mau pakai baju merek KFC ya lu beli, bukan lu minta atau dikasih secara percuma. Dan waktu itu kita melakukan 2018 pertama kali, dan itu kita melakukan dengan lokal kita punya desainer. Dan waktu itu kita hanya melakukan nyewa di Senayan City seminggu, tapi sold out dalam 2 jam, dan sisanya kita cuma menerima cacian lagi dari konsumen karena display only jawabnya. Terus habis itu kita juga melakukan dengan Dirmi untuk memaksa taste. Jadi sensasi aromanya mocha float yang notabene kita menyadari sebenarnya float kita ini gampang dikomplikasi. Semua kafe gampang bikin mocha terus dikasih es krim di atasnya, dan tetapi bagaimana bahwa secara top of mind ketika ngomong mocha float adalah KFC. Akhirnya kita nge-blendnya dengan cara yang mudah, karena berdasarkan riset orang ke KFC di-triggernya oleh ibu-ibu dan para wanita. Akhirnya kita melakukan bagaimana membuat mocha float ini identik dengan para ibu-ibu. Jadi kita akhirnya memilih ke kosmetik karena itu. Jadi kita memaksakan brand Dirmi dengan XKFC dengan sensasi rasa mocha float. Dan waktu itu kalau kita sebelum 2020 ketika kita melakukan survei apa yang kamu ingat terhadap KFC, itu yang keluar adalah bucket, ayam crispy, terus super besar. Tetapi kalau sekarang di survei yang keluar adalah bucket, crispy, mocha float. Jadi mocha float itu sudah kita own, yang dimana kita udah nge-build secara konsumen dari 2020. Jadi ketika orang mau copycat mocha float kita di banyak gerai, tapi kita udah gak worry. Kenapa? Karena mocha float di top of mind dari customer itu adalah KFC. Jadi kita tinggal nge-develop the nextnya apa nih mocha floatnya kita, seperti itu. Jadi the soul dari kita ketika melakukan development apapun terhadap brand kita adalah selalu mikirin thinking good, sesuatu yang bergerak dari tangan dan harus selalu menjadi pionir dan selalu harus berhubungan dengan multisensori dari customer-nya kita, seperti itu Mas. Oke, makasih Pak Indra. Di presentasi tadi kan sempat ditampilkan soal pemilihan jenis tempo musik ya, jam-jam tertentu. Nah, saya ingin elaborasi soal sonic branding nih Pak. Kan ada beberapa brand yang pengen membranding diri lewat nada-nada, lewat jingle dan sebagainya, bahkan lewat sound seperti itu. Sound bisa menciptakan persepsi waktu tentang tempo Pak. Misalnya bila kita masuk di KFC atau restoran fast food lainnya, mungkin beatnya agak cepat ya Pak ya, karena biar bisa makan cepat dan mungkin turnovernya juga makin tinggi dan sebagainya. Tapi beda ketika kita mungkin di sebuah mall dengan musik yang berbeda yang agak pelan supaya orang-orang dibikin nyaman, supaya bisa benar-benar berlama-lama di sana, kemudian bisa melihat banyak barang-barang sehingga punya banyak pilihan untuk melakukan pembelian. Strategi ini seperti apa Pak? Maksudnya bagaimana itu di manage supaya tetap ketika relate dengan pelanggan itu benar-benar powerful untuk mempengaruhi mereka, terutama untuk mengajak orang-orang untuk datanglah ke restoran. Oke, jadi sebenarnya KFC dengan musik kita udah mulai dari 2009. Dan di 2009 itu KFC sudah menyalakan musik di dalam gerai itu selalu mengaitkan dengan musik-musik yang kita jual. Ada hubungannya enggak?
dan menghasilkan terhadap transaksi. Setelah kita survei sebenarnya customer ternyata tidak care dan tidak peduli dengan apa musik yang kita mainkan pada waktu itu. Sehingga waktu 2015 kita mulai mempelajari kenapa sih kita udah punya teknologi nih. Waktu itu kita sudah menggunakan sistem terintegrated, jadi musik di KFC tidak lagi dikontrol dari store, tetapi sudah dikontrol dari kantor pusat. Jadi kita yang mengontrol, jadi tidak ada lagi store itu bisa mainin musik, kru mau dengar lagu dangdut tidak bisa. Jadi kita udah mengatur playlist itu dari kantor pusat. Jadi kita melakukan experience waktu itu, kalau pagi ini kita harus melakukan sesuatu yang relax nih, karena orang habis bangun pagi. Dan kita juga melakukan survei bahwa customer yang datang di pagi hari itu kebiasaan adalah moms bersama anaknya. Sehingga kita memainkan adalah lagu-lagu yang relax, cenderung terhadap anaknya. Jadi supaya anaknya buat apa? Mau makan dan mau disuapin oleh momsnya. Jadi mudah untuk dikasih makanan. Dan impactnya banyak moms yang akhirnya datang ke kita. Dan ketika kita survei lagi, kenapa sih kalau pagi sarapannya ke KFC? Anak saya muda makannya di gerai KFC. Dan impactnya adalah waktu itu kita punya akhirnya berhasil menggeser ranking satunya dari si brand Badung. Biasa kita kalau untuk top of mind kids itu selalu di brand Badung, di KFC kita selalu nomor 2. Dan kita akhirnya di starting dari 2015 sampai sekarang kita menjadi top of mind number 1 hanya dengan music. Terus kan ngerasa nggak cocok nih ya kalau untuk masuk ke lunch nih, yang datang udah first jobber, terus karyawan, terus toto udah bapak-bapak, mama, sama mahasiswa. Kayaknya kita harus berubah. Waktu itu kita ubah lagi menggunakan musik yang kita jual. Ternyata nggak berdampak. Akhirnya kita waktu itu bekerja sama dengan Gen FM, yaitu kita melakukan podcast di kita punya gerai untuk melakukan hubungan langsung dengan kita punya customer. Dan itu langsung growth. Jadi waktu itu yang growth malah mahasiswanya. Ternyata mahasiswa narsis, mereka mau ditanya oleh si MC dari radio tersebut. Dan waktu itu kita growth di starting 2016 dengan kegiatan kita seperti itu. Dan musik yang kita pakai waktu itu adalah musik top 40 dari playlistnya radio. Nah ketika top 40 udah pasti itu lagunya upbeat banget kan. Jadi kita lihat, oke nih kayaknya kalau lunch sama dinner kita harus melihat musik upbeat. Kenapa? Ternyata impact yang turnover kita yang biasanya cuma 1,5 kali di meja kita mendadak jadi 1,8, jadi lebih cepat. Wah efektif banget nih kalau dia punya beat lebih bagus, malah si makannya lebih cepat. Berarti wah oke, kita udah dapet nih untuk di lunch. Dan ketika diimplement di dinner hasilnya sama. Jadi kita continuing. Nah ketika yang di 2 to 5 kita langsung cocok lagi. Ini kayaknya orang-orang yang escape dari jam penat nih, kita kasih yang relax aja. Dan ternyata benar kita berhasil kalau bersebelahan dengan Starbucks, kita punya coffee shop itu menjadi pilihan. Karena apa? Karena harga kita jauh lebih murah dibandingkan dengan si Starbucks. Seperti itu. Makasih Pak Indra. Kembali ke Pak Arya ya. Pak Arya ini mewakili Pak Arsena yang hari ini berada. Tadi belum saya mencoba. Dan terkait dengan era digital nih Pak, bagaimana pada akhirnya Garuda Indonesia ini tetap tap in dengan digital meskipun perlu adanya inovasi yang bisa dikembangkan untuk menyampaikan pengalaman sentuhan, ada social talks yang dikembangkan.
Jadi kalau misalnya salaman dengan pramugarinya itu ada bekasnya atau seperti apa social touch ini bisa dibangun sehingga memberikan efek tak terlupakan bagi para. Ya, oke. Mungkin kalau dari sisi aspek digital memang belum banyak kita implementasikan dalam penerbangan kita karena memang yang paling kita perkuat saat ini adalah kekuatan dari keramataman cabin crew kita gitu ya, dan itu memang selalu menjadi nilai lebih yang selalu disampaikan oleh pelanggan Garuda gitu ya. Tapi dalam hal kita menghadirkan experience tersebut ke pelanggan baik dari sosial media maupun apa, sekarang kita lebih banyak fokus mengangkat visual story secara sinematik ya untuk menghadirkan layang-layang Garuda Indonesia mulai dari ketika penumpang tiba di bandara, kemudian ketika penumpang check-in di counter check-in gitu ya, kemudian masuk boarding gate, kemudian masuk ke dalam pesawat hingga penumpang landing, dan kita juga kombinasikan antara experience yang mereka dapat selama di pesawat itu dengan experience mereka bisa peroleh dari destinasi yang mereka datangi gitu ya. Misalkan kita bikin video konten untuk penerbangan di Jakarta Medan, itu kita bikin secara komprehensif menyeluruh mulai dari experience ketika mereka akan terbang sampai dengan mereka tiba di kota tujuan gitu. Kemudian sebenarnya kekuatan dari Garuda Indonesia ini kan terletak di layanannya juga gitu ya. Tadi selain oke lah mungkin kalau keramataman cabin crew mungkin semua pelanggan memang sudah mengenal keramataman Garuda Indonesia, bahkan sampai diduplikasi di maskapai lain seperti di Singapura dan di Jepang juga gitu ya. Mereka belajar datang ke kita untuk belajar keramataman, sehingga kita mencoba mencari aspek lain yang mungkin kita bisa tonjolkan ke dalam campaign kita gitu. Salah satunya mungkin kita mencoba mengimplementasikan virtual 360 experience untuk cabin pesawat kita yang sudah kita kembangkan di dalam website kita juga, dan juga kita benar-benar mempermudah berbagai akses informasi terhadap produk-produk dan lain-lain yang kita punya di Garuda Indonesia. Kedepan sih mungkin kita akan coba develop ketika penumpang itu terbang, kita melihat penumpang itu sebenarnya kepo lah gitu, punya rasa ingin tahu sebenarnya apa sih produk-produk dan lain-lain mungkin bisa didapatkan, makanan seperti apa gitu ya, kemudian pilihan entertainment seperti apa gitu ya. Kita coba develop ke depan itu ketika terbang penumpang bisa buka dari websitenya Garuda Indonesia, kemudian tinggal masukin keyword rute dan kode booking atau rute yang nanti akan dimasukkan ke internet gitu ya, nanti akan muncul semuanya experience yang akan dirasakan oleh penumpang gitu ya. Kemudian juga dalam hal penerapan tadi kita banyak menghadirkan hybrid offline experience juga, jadi kita bawa kursi pesawat kita juga, di situ juga kita memperkenalkan ada layanan wireless in-flight entertainment juga yang sebenarnya bisa diakses sama penumpang. Jadi ini adalah salah satu konsep digital experience yang sedang kita kembangkan ke depan. Sebenarnya saat ini sudah berjalan juga di beberapa registrasi pesawat kita udah bisa menggunakan gadget sendiri gitu ya, karena kita melihat kalau terbang naik pesawat Garuda Indonesia kan ada in-flight entertainment gitu ya, ada TV di pesawatnya gitu. Dan memang ini adalah teknologi lama yang sudah kita adopsi sejak tahun 2010-an. Namun karena memang sudah lama teknologi ini, jadi ketika penumpang mau experience di entertainment itu sering banyak keluhan yang kami terima itu terkait dengan ini sensitivitas dari layar, sehingga karena kurang sensitif harus didorong secara keras sehingga jadi kurang nyaman ketika penumpang menggunakan seat back in-flight entertainment, sehingga kita coba ganti, kita beralih ke in-flight wireless entertainment di mana ini bisa diakses melalui gadget penumpang untuk menikmati konten hiburan penumpang gitu, baik film-film, kemudian ada TV show dan ada musik juga, itu bisa diakses semuanya di situ. Tapi ketika kita shifting ke wireless in-flight entertainment ternyata ada pola behavior terbaru juga yang kita lihat, di mana penumpang itu sebenarnya ada kecenderungan ketika mereka terbang itu ya kalau nggak nonton film mereka cenderung tidur gitu. Ketika kita mencoba menggali kenapa sih memang lebih memilih istirahat gitu ya, mungkin karena memang capek karena pekerjaan, tapi ternyata memang karena limitasi mereka dalam berinteraksi secara sosial itu terbatas. Jadi ke depan kita juga akan coba kembangkan untuk implementasi WiFi di seluruh pesawat Garuda Indonesia, sehingga entertainment itu nanti tidak terbatas sebatas menonton film atau TV saja di pesawat, tapi lebih kepada menghadirkan experience kepada penumpang untuk bisa menggunakan gadget mereka tetap terkonek lah untuk chatting gitu ya, atau update content story gitu. Selama ini kan kalau update foto di pesawat lagi bisa foto jendela atau foto makan itu ya repost gitu ya. Jadi mungkin ke depan bisa lebih real time lagi ketika di post itu nanti bisa langsung engage itu. Cuma memang challenge-nya adalah ketika kita mendevelop digital ini di airline itu tidak
mudah gitu ya Pak. Jadi kita banyak aspek compliance yang harus dipenuhi dan biasanya development-nya itu nggak bisa 3 bulan, 6 bulan atau bahkan setahun, tapi bisa lebih dari itu karena testing teknologi yang bisa dibawa ke aspek safety-nya seperti apa, security-nya seperti apa. Jadi sangat panjang prosesnya, tapi mostly aspek digital ini memang merupakan salah satu yang kita fokus kembangkan. Dalam aspek marketing ya tadi memang lebih banyak ke visual story cinematic sih yang saat ini kita hadirkan sih Pak. Seperti itu Mas Sigit. Terima kasih Pak. Terkait teknologi tadi ya, saat ini kan teknologi kan berkembang sangat cepat ya. Sangat cepat, hari ini dianggap baru, besok sudah dianggap rusak, katakanlah seperti itu. Nah saat ini yang lagi diterangkan AI ini Pak. Nah apakah AI ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung multisensory marketing? Ada rencana nggak Mas? Cita-cita sih ada Pak. Tapi kalau untuk implementasi dalam waktu dekat sepertinya agak sedikit challenging gitu ya. Kedepan sih sebenarnya yang pengen kita hadirkan dari sisi AI itu sebenarnya lebih kepada interaksi antara penumpang dengan Garuda Indonesia sendiri itu ya, terutama mostly kan kebutuhan penumpang terkait dengan perubahan tiket, kemudian ada masalah ketika terjadi delay gitu, mereka kan butuh informasi ataupun bagaimana mereka menggali produk-produk yang ada di Garuda Indonesia gitu ya. Itu yang memang kedepannya memang pengen kita kembangkan. Saat ini kita punya chatbot tapi memang masih sangat terbatas kepada interaksi antara real person gitu ya sama penumpang gitu. Dan untuk kita implement mungkin yang sifatnya auto text seperti itu masih dalam proses untuk kita kembangkan sih Pak. Seperti itu. Ya, perjumpaan dengan real person itu jauh lebih powerful. Betul sih Pak, karena kita juga melihat walaupun khususnya di Indonesia gitu ya, karena penumpang Indonesia itu masih lebih senang berinteraksi dengan orang, jadi kita tidak bisa mereplace teknologi secara sepenuhnya, orang secara sepenuhnya di-replace dengan teknologi gitu ya. Salah satu behavior yang kita amati dari penumpang juga itu ketika kita mendevelop ada namanya mesin self-service check-in yang kita taruh di airport, itu tingkat penggunaannya cukup rendah. Padahal itu sebenarnya memberikan kemudahan untuk penumpang, tidak perlu mengantri, check-in-nya lebih cepat gitu, tapi orang masih lebih senang penumpang Indonesia itu masih lebih senang berkomunikasi dengan petugas di check-in counter gitu, sehingga dalam hal ini kita masih melimitasi penggunaan self-service check-in counter dan kita masih terus menambah jumlah personel orang di setiap titik yang ada di area airport, kemudian di boarding gate, bahkan pada saat penumpang mengambil bagasi itu juga masih tetap dikuatkan dengan adanya layanan dari staf kita secara langsung gitu sih. Terima kasih Mas Arya. Mas Indra. Boleh dibilang soal multisensory marketing ini Box cukup inovatif ya. Tapi kalau inovasi ini berhenti kan pasti akan brand juga akan tenggelam. Bahkan brand juga akan tenggelam karena banyak pesaing yang akan dengan mudah meniru. Nah, kreativiti dan inovasi seperti apa yang dilakukan Box ini supaya tetap terdepan di multisensory marketing? Pertama kita harus menentukan budaya continuous iteration ya sih pasti kan. Jadi values itu di people kita itu yang harus kita tanemin dan juga framework yang tepat supaya product leadershipnya selalu ada ya kan. Jadi bagaimana sih Apple being Apple as the most innovative company, karena mereka mempunyai framework untuk selalu terus-menerus beriterasi. Nah, jadi kalau di kita salah satu values yang kita selalu try to live up to itu adalah obsessive curiosity. Jadi gimana dari teman-teman branch operational kita hingga sampai teman-teman product designers kita selalu galakan untuk mereka selalu obsessively observating. Jadi mengobservasi customer behavior kita. Dan setiap saat kita selalu menanyakan ada jobs to be done yang baru nggak ya? Gitu. Nah itu yang selalu kita tanyakan dan itu kita bisa dapetin dari feedback, dari NPS score kita bisa melihat bahwa berapa sih customer satisfaction index kita sekarang gitu kan? What is the market landscape sekarang? Jadi kita kalau ngomongin jobs to be done kita ngelihat dari 3 aspek yang kita pengen selalu bisa jawab. Dari segi fungsi kita masih relevan nggak ya?
dari segi emotion kita masih bisa nge-trigger emotions users kita nggak ya? Dan yang ketiga dari social aspect, users kita atau audience kita masih mau nggak ya mereka diasosiasikan dengan brand kita. Nah 3 hal ini saya rasa yang harus kita terus-menerus galakan in our culture sehingga kita selalu peka terhadap perubahan. Karena untuk kita selalu bisa kreatif itu kita harus selalu bisa mempertanyakan apakah kita masih relevan hari ini dibandingkan kemarin gitu. Relevan dengan perubahan zaman Pak ya. Apalagi generasi akan senantiasa berganti. Betul. Oke, terus ke Pak Indra nih Pak. Inovasi apa Pak yang akan dilakukan, disiapkan di KFC ini supaya tetap menjadi resto yang benar-benar bisa memberikan experience yang menarik, yang tak terlupakan ya kepada para pengunjung. Oke, kalau di kita pasti tetap multisensory marketing itu akan kita terapin di experience dalam secara offline. Dan yang challenging adalah ketika bagaimana multisensory ini akan bisa kita bawa ke dunia digital. Dan yang kita lagi siapin untuk di tahun depan adalah sebenarnya yang kita mau lakukan adalah membawa aset ini masuk ke digitalnya kita, yaitu kita men-challenge dari sisi touch-nya kita. Jadi touch ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh customer bukan dari sisi sentuhan secara langsung, tetapi sentuhan yang dirasakan adalah dari customer terhadap brand, perhatian dari brand terhadap customernya kok terasa lebih personal, yaitu dimana kita punya aplikasi sekarang itu jauh-jauh lebih personal terhadap customer yang kita. Jadi ketika dia buka, customer itu ketika awal pertama kali akan sangat bodoh aplikasi kami, karena kita sudah mengindap di dalamnya udah ada AI yang sebenarnya. Jadi ketika kedua kali dia membuka, si aplikasi kita akan memberikan suggestion apa yang harus si customer beli berdasarkan apa referensi yang sudah pernah dia beli. Jadi si customer akan merasa, oh iya ya, gue harusnya beli yang ini. Dan ini akan terus dilakukan. Plus ditambah lagi kita juga akan menambahkan fitur adalah order dulu langsung tinggal pick up. Jadi nggak perlu ngantri lagi di kita punya drive-thru ataupun di counter. Jadi tinggal kasih tahu mau diambil jam berapa dan di gerai yang mana. Jadi make it simple terhadap kita punya customer. Terus yang ketiga yang kita lagi pertimbangkan lagi adalah ketika kita mau berkomunikasi terhadap customer secara digital, terkadang makin beredar dan makin tingginya generation ini, komunikasi antara brand dan konsumen ini semakin tinggi dianggap spamming. Akhirnya kita bergerak dengan AI, yaitu mengenali sebenarnya karakteristik si customer A ini lebih senang dikontak lewat yang mana. Jadi kita udah memeta-metakan karakteristik customer kita. Ada yang suka dikontak lewat SMS, ada yang suka dikontak lewat email, ada yang suka dikontak lewat message Instagram, ada yang suka lewat WhatsApp. Jadi kita sudah menyiapkan semua messengers yang kita siapkan untuk berkomunikasi dengan kita punya customer, sehingga kita punya opportunity untuk dibaca dan di replay redemption kita yang biasanya tadinya di bawah 1% ini growth naik menjadi antara range 5 sampai 8%. Jadi success rate untuk redemption voucher kita itu increase yang cukup signifikan ketika kita learning spamming yang tadinya dianggap spamming malah dianggap menjadi oh ini gue dapat benefit seperti itu. Jadi touch yang dibawa ke digital bukan sesuatu yang bisa dirasakan dari tangan, tetapi kita sudah masuk ke feeling. Jadi benar-benar dianggap bahwa brand bisa merasakan apa yang menjadi needs dari si customer, seperti itu mas. Baik, terima kasih Pak Indra. Dan karena waktu udah di ujung acara ini,
Kita beri tepuk tangan untuk seluruh panelis kita. Semoga inspirasi yang didapatkan dari mereka bisa memberi inspirasi juga untuk brand-brand kita di masing-masing industri untuk mengembangkan apa yang namanya multisensory marketing. Nah, sebelum kita closing, paling tidak ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik. Yang pertama adalah multisensory marketing menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan engagement dan juga loyalitas customer. Kemudian integrasi teknologi dan sensorik untuk meningkatkan pengalaman konsumen rasanya tidak boleh kita tinggalkan juga. Dan pentingnya konsistensi, inovasi sekaligus kolaborasi dalam mewujudkan multisensory marketing, karena pada akhirnya tanpa kolaborasi kita nggak bisa sukses dan kita nggak akan berhasil, karena di era sekarang kolaborasi pada akhirnya menjadi kunci untuk melangkah bahkan berlari. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk para. Sebelum menutup sesi ini, sebagai apresiasi kepada para panelis, Markus akan menyerahkan sertifikat dan juga kenang-kenangan kepada seluruh panelis ke bawah di sini. Silahkan untuk berdiri dan kita apresiasikan. Demikianlah sesi kali ini dan kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Sekali lagi tepuk tangan.